Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Keluaran 20 yang melanjutkan kisah dari pasal 19, mengisahkan bangsa Israel telah berada di bawah kaki Gunung Sinai, dan di mana Tuhan memberikan ke-10 hukum Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa menyampaikan ke-10 perintah Tuhan itu kepada bangsa Israel. Apabila kita memperhatikan, 4 perintah pertama berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian 6 perintah terakhir berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang pertama yaitu hukum kelima berkaitan dengan hubungan manusia yang spesifik atau yang dekat, yaitu orang tua. Dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati ayah dan ibumu yang merupakan representasi otoritas dari Allah bagi manusia untuk bertanggung jawab mengajarkan hukum-hukum Tuhan, sehingga anak-anak pun tunduk pada otoritas dengan hormat dan syukur. Selain itu juga diketahui bahwa hukum ini bertujuan untuk perawatan orang tua dalam komunitas Ibrani, yang mana saat itu telah terpengaruh dengan gaya hidup perbudakan di Mesir, sehingga tidak sedikit orang-orang tua yang sudah lanjut usia tidak diperhatikan mengenai penghidupannya. Akan tetapi kondisi itu berubah setelah Tuhan memberikan ke-10 perintah Tuhan. Kemudian 5 perintah lain yang mengatur interaksi manusia yang sangat umum dan sangat langsung, sehingga dapat kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 13-17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, dan lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah-perintah tersebut membahas bidang-bidang kehidupan dalam komunitas Ibrani yang baru, yang masih rentan pada pelanggaran-pelanggaran norma-norma kehidupan akibat kontaminasi perbudakan di Mesir. Motif ketaatan terhadap perintah-perintah di atas bukanlah takut akan hukuman, seperti halnya ketika manusia terikat dengan perjanjian, melainkan rasa hormat dan rasa syukur kepada Allah yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan mengambil mereka menjadi milik kepunyaannya sendiri. Prinsip yang sama pun berlaku bagi kita, orang-orang yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa, diambil menjadi umat Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga perintah-perintah Tuhan hanya akan benar-benar memiliki arti dan kekuatan bagi orang-orang yang beriman dan memiliki kisah perjalanan hidup dengan Tuhan. Dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus ditanya tentang apa yang terbesar dari seluruh hukum Taurat, Tuhan Yesus mengarahkan kepada 2 pengelompokan perintah dalam 10 perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan, dan akal budi. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah mencakup seluruh hukum Taurat. Namun seringkali ketika kita mengingat perkataan Yesus ini, tidak jarang atau tidak sedikit yang mendowngrade atau memposisikan 2 hukum Tuhan yang mencakup seluruh hukum Taurat ini tanpa ada rasa tanggung jawab akibat kebebasan yang kebablasan atau kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, maka seolah-olah hukum Taurat ditiadakan dan kasih seolah-olah tidak perlu melakukan tindakan apa-apa.
Tidak, saudara. Justru kedua hukum yang disampaikan Tuhan Yesus di dalamnya terkandung banyak perasaan, banyak sikap hati, banyak ketundukan, dan banyak tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya kepada Allah, sebagai umat Allah. Memang benar kita diselamatkan oleh kasih karunia, sehingga kita dapat diambil masuk ke dalam komunitas umat Allah, komunitas orang percaya. Tetapi kita pun harus mengetahui tanggung jawab atau batasan-batasan hidup, tata cara hidup dalam tatanan kehidupan baru di dalam Tuhan. Kita telah dibebaskan dari budak dosa dan telah menjadi hamba kebenaran, yang artinya hidup kita ini didedikasikan bagi kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu. Sehingga dalam kehidupan kita tahu hal-hal manakah yang menjadi kehendak Allah dan apa yang berkenan bagi Allah. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa hukum Tuhan, seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hukum Tuhan dalam hidup kita akan menerangi langkah kaki kita di dalam dunia yang sudah rusak akibat dosa. Akan menuntun kita sehingga kita dapat tetap hidup bertanggung jawab kepada Tuhan dan bertanggung jawab terhadap sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.